Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Fadilatul kiram al-Ustadz al-Doktor Ahmad Hadi Setiawan al-Magistir, dosen pengampu mata kuliah pendidikan filsafat Islam. Izin mengumpulkan tugas, nama saya Yoga Hadi Dwi Pamungkas, kelas 4 AARI, NPM 223111142. Dalam video ini saya akan memaparkan dua tema yang telah diberikan. Yang pertama, pembahasan tentang anugerah akal pikiran yang telah Allah berikan. Yang kedua, pentingnya pendidikan Islam. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu anugerah akal dan pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk-makhluknya, terkhusus manusia, dalam bentuk yang sempurna. Hal ini termaktub dalam Al-Quran, surah At-Tin ayat keempat, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lantas apa yang membuat manusia menjadi makhluk yang terbaik, makhluk yang sempurna di antara makhluk Allah yang lainnya? Tentu memiliki sebab. Maka jawabannya adalah akal dan pikiran. Apakah manusia hanya makhluk yang Allah berikan akal? Tidak. Allah juga berikan yang namanya malaikat akal. Maka dengan akal itu, malaikat bisa bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya kemaksiatan ataupun pertentangan yang dilakukan oleh malaikat. Dan juga hewan. Hewan Allah berikan bekal hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu ini tidak dibarengi dengan akal pikiran, maka yang ada hanyalah naluri. Sedangkan manusia memiliki keduanya, memiliki akal pikiran, juga memiliki hawa nafsu. Dalam mengarungi kehidupan dunia ini, tentu kita sering dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang mungkin jika kita tidak menggunakan lebih condong ke akal pikiran kita, maka kita akan menjalankannya dengan kebaikan, penuh kehati-hatian dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melanggar daripada syariat yang telah ditentukan. Namun apabila kita lebih condong kepada nafsu kita, maka yang terjadi hanyalah kerusakan, kemudian kemudaratan, juga kemaksiatan. Hal ini tentu kita sangat hindari untuk menjadikan kita sebagai benar-benar hamba yang mengabdi kepada Tuhannya secara totalitas. Maka peran akal pikiran adalah hal yang sangat krusial yang telah Allah berikan kepada kita sebagai modal yang sangat besar untuk menjalani, mengarungi kehidupan samudra dunia ini dengan bentuk wujud ketaatan dan pengenalan kepada Sang Ilahi Rabbi. Maka orang yang berakal senantiasa akan mengoptimalkan akal pikirannya untuk bisa bermanfaat bagi dirinya, juga kemaslahatan umat. Hari ini kita dihadapkan oleh kecanggihan teknologi yang sangat luar biasa. Jika dulu kita mengerjakan tugas hanya bisa melalui warung internet, hari ini segala sumber informasi dapat kita dapati hanya dengan satu genggaman, yaitu namanya handphone. Kedatangan handphone di kemajuan teknologi informasi khususnya, ini adalah kabar baik maupun ancaman bagi kita. Kita sebagai manusia yang berakal tentu harus dapat memilah dan memilih sumber-sumber yang telah disediakan oleh media sosial. Terlebih kita sebagai praktisi pendidikan, sebagai guru, kita dimudahkan dengan hadirnya AI, dengan hadirnya kecanggihan teknologi informasi, membuat kita mudah dalam mengerjakan tugas, mencari referensi-referensi. Tidak perlu dengan membuka buku, membaca bukunya hingga selesai. Hari ini, jika kita minta bantuan AI, kecanggihan teknologi informasi seperti ChatGPT, kemudian Gemini,
hal itu dapat terselesaikan hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Ini adalah kabar baik untuk kita maupun ancaman, dan juga ancaman bagi kita. Maka sebagai manusia yang berakal, tentu kita tidak boleh menelan mentah-mentah, menerima apa yang telah disajikan oleh kecanggihan teknologi langsung untuk kita terima dan akan kita sampaikan kepada murid kita. Maka ini akan merusak daripada generasi dan merusak citra pendidikan. Maka disitulah pentingnya kedudukan pendidikan yang Islami sebagai pelopor ataupun pondasi dalam dunia pendidikan, khususnya agar mencetak generasi-generasi yang kreatif, berakhlak, kemudian berpikir kritis dan rasional, yang kita siapkan untuk menghadapi kemajuan kecanggihan teknologi yang akan datang. Maka hadirnya teknologi AI ini adalah peluang yang dapat kita jadikan sebagai wasilah untuk menyebarkan pendidikan Islam, pendidikan nilai-nilai keislaman maupun nilai-nilai kemanusiaan yang kita jadikan senjata untuk melawan dan menenggelamkan daripada konten-konten yang sifatnya negatif. Maka daripada itu, dari 2 judul yang diberikan ini memiliki keterkaitan, yaitu akal dan pikiran dan juga dunia pendidikan yang Islami. Pentingnya pendidikan Islami sangat berkaitan. Sebagai manusia yang berakal, yang mengoptimalkan akal pikirannya untuk mengabdikan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ketaatan, yaitu menjadi seorang pendidik yang berkapabilitas dan juga menjadi pelopor, menjadi praktisi pendidikan yang mempersiapkan generasi yang akan datang dengan iman, amal, dan ilmu. Maka AI adalah partner kita dan juga bisa menjadi ancaman bagi kita. Maka daripada itu, mari kita gunakan AI, kecanggihan teknologi yang ada pada zaman ini, bukan sebagai ancaman saja, tapi juga sebagai peluang, senjata kita, modal kita untuk menyiapkan generasi-generasi yang sudah kita bina, dididik dalam kurikulum-kurikulum keislaman, agar terciptanya generasi Islam yang tidak kalah dengan generasi-generasi pendidikan Barat. Tentu hal ini butuh yang namanya usaha yang tidak sedikit dan tidak mudah. Perlu dimulai dari hari ini, kita mulai dari mahasiswa pendidikan agar senantiasa mengoptimalkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal pikiran, menjadikan akal ini bekerja secara maksimal, bukan hanya dimanjakan oleh kecanggihan teknologi berupa AI tadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menginginkan kita untuk berpikir, bertadabbur, berkali-kali, berulang-ulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita, menyindir kita seperti yatafakkarun, yatadabbarun. Tidaklah kita berpikir, afala yatafakkarun. Tentu kita ketika ditanya seperti itu, kita bilangnya berpikir, kita memiliki akal pikiran. Tapi apakah pada kenyataannya kita selalu demikian? Atau hanya itu bentuk validasi saja terhadap diri kita? Penelitian menegaskan bahwasanya otak manusia ini dapat menyimpan memori 1 juta memori lebih. Yang artinya kita dapat mengingat, menguasai ilmu itu. Mengingat ilmu dari buku yang setebal ini bisa kita hafal. Sedangkan dicatat bahwasannya orang yang cerdas hanya menggunakan sekitar 10% daripada kemampuan otaknya. Lantas bagaimana dengan kita yang bermalas-malasan, bahkan tidak mengoptimalkan akal pikiran yang Allah berikan itu? Tentu kita termasuk orang-orang yang merugi. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang dapat
memberikan kontribusi besar di dunia pendidikan Islam khususnya melalui anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu akal dan pikiran. Mungkin kita dapat tuangkan akal dan pikiran kita kontribusikan pemikiran kita, kemudian ilmu yang telah kita dapat di dunia pendidikan melalui konten-konten ataupun tulisan-tulisan. Itu semua tergantung dengan fashionnya masing-masing. Hari ini apabila kita diam saja, bungkam dalam dunia digital, maka yang menguasai dunia digital adalah orang-orang yang anti terhadap Islam, bahkan musuh-musuh Islam. Ya. Disinilah dipertanyakan akal kita berfungsi, digunakan dengan baik atau tidak. Sebagai orang yang berakal, tentu kita tidak bisa, tidak boleh tinggal diam melihat derasnya arus teknologi, informasi yang dapat kita peroleh bahkan di dalam kamar kita, di dalam genggaman kita, yang mana dulu kita harus bersusah payah untuk mencari warung internet, kemudian menyewa sinyal. Hari ini setiap orang, setiap masyarakat mampu mendapatkan informasi dari berbagai sumber, dari berita-berita negara lain, hanya dengan satu pencet saja. Tentu ini sangat berbahaya jika kita tidak menggunakan akal pikiran kita dengan sebaik-baiknya. Tidak menimbang dan tidak memilih dari mana sumber yang kita lihat tersebut. Nah, maka banyak beredar berita-berita bohong. Kemudian belum lagi kecanggihan teknologi informasi hari ini, hadirnya Google VO3 yang sudah mewabah di dunia media sosial. Ini tentu sebuah kabar baik, ya. Itu bisa kita jadikan sebagai metode pembelajaran, bahkan ilustrasi pendidikan sebagai bahan ajar kita kepada murid. Tetapi juga ini adalah ancaman apabila kita tidak bisa memilah dan memilih informasi, bahkan apabila digunakan oleh orang-orang yang menggunakan akalnya secara licik, tidak menempatkan akal pikirannya, tidak dilandasi dengan bekal ilmu pengetahuan agama, bahkan hanya sekedar belajar agama, tapi tidak dapat merealisasikan dalam kehidupannya. Maka pesan untuk diri saya pribadi dan untuk orang-orang yang menonton video ini, jadilah kita manusia yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Bukankah Allah memberikan kepada kita akal dan pikiran itu bukan semata-mata sebagai pajangan saja? Tentu punya maksud yang lebih besar daripada itu semua, yaitu memberikan, menuangkan daripada pemikiran-pemikiran yang kita miliki melalui pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita lalui untuk menjadi wasilah sebagai senjata melawan orang-orang yang dalam tanda kutip memerangi Islam, kemudian dalam konten-konten yang tidak benar. Maka pentingnya dunia pendidikan yang Islami untuk membentuk karakter generasi bangsa di era yang akan datang dengan mengoptimalkan akal pikiran, dengan dibekali dan dibiasakan untuk menuangkan ide-ide kreatif, pemikiran-pemikiran yang kritis dan rasional, agar dapat membantah dan memajukan dunia pendidikan pada khususnya, dan juga menerapkan nilai-nilai keislaman seperti akhlakul karimah dan nilai-nilai keagamaan, menjalankan daripada syariat-syariat keislaman sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Mungkin sekian video yang dapat saya buat untuk merangkum dua tema yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Al-Ustadz Dr. Ahmad Hadi Setiawan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan saya pribadi sebagai reminder, pengingat, dan juga motivasi untuk kalian yang menonton video saya. Apabila menemukan kesalahan, saran, dan kritik bisa dicantumkan di kolom komentar.
Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.